Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Sae Media TV. Kali ini kita akan menayangkan keluh kesah siswa selama peraturan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga kita sebagai seorang guru atau nanti guru yang menonton ini bisa melihat bahwa oh ya, bahwa keluh kesah anak-anak itu pada hal seperti ini, pada hal-hal ini, sehingga guru dan para calon guru bisa mencari solusi yang terbaik buat anak didiknya supaya betah di sekolah. Di samping saya ada narasumber adik kelas. Kita bisa perkenalan, namanya siapa, kelas berapa, sekolah di mana, Mas? Nama saya Fadil Azra, kelas 12, sekolah di SMA Negeri 1 Pagar Barang. Oh, namanya Mas Fadil, kelas 12, sekolah di SMA Pager Barang. Pertanyaan yang pertama, Mas. Ya, Semenjak adanya pandemi COVID-19, peraturan pendidikan terus berganti. Ada yang pembelajaran jarak jauh full, hingga yang terbaru pembelajaran jarak jauh rolling. Biasanya itu di beberapa sekolah ada yang satu hari kelompok A belajar di sekolah, satu hari kelompok B belajar di rumah. Ada juga yang memberlakukan peraturan rolling. Hari ini jam 8 sampai jam 11, besok jam 11 sampai jam 1, terus menerus. Pertanyaannya gini, Mas. ya. Selama pembelajaran jarak jauh, lebih sulit mana? Pembelajaran di sekolah atau pelajaran di rumah? Menurut saya pelajaran di sekolah mungkin lebih gampang ya untuk segi pemahaman dan lainnya. Tapi gak seru, Mas. Gak serunya tuh ya teman masih terbatas, ya tempat duduk juga dipisah-pisah, juga nggak bisa godain cewek. Waduh. Oh, jadi itu salah satu jawaban dari adik kami. Terus selanjutnya, eh, kesulitan apa yang sering dilakukan, sering dialami saat pembelajaran di rumah? Kan di rumah juga kan ada aktivitas ya, misalnya olahraga, bantu orang tua, dan juga yang ada sebagian juga yang bekerja gitu. Ya kesulitannya sih di absen ya, absennya kadang suka telat tuh. Jadi tadi sudah dijelaskan, ada nggak rasa kangen ketemu teman-teman di sekolah? Wih, kangen lah ya, namanya teman seperjuangan, gimana ya, udah klop lah 1 tahun juga udah ada kenangannya gitu, tapi kan kurang lah, apalagi kan saya juga melewati kelas 11 yang juga katanya kelas 11 tuh enak lah, kakak kelas juga enggak, adik kelas juga enggak. Kenang-kenangan apa? Sebelum PBJJ kan ngalamin sekolah 1 tahun nih, Ya, kelas 10. Kenang-kenangan apa yang paling berkesan bersama teman-teman ketika sekolah di sekolahan? kenang-kenangan banyak sih, ada juga yang dikunci di kamar mandi sampai pegang guru, panggil guru nggak bisa-bisa. Ada juga murid-murid yang kelelahan sampai gaje-gaje gitu. Kadang juga ada yang eh, bolos terus ke di nggak dikasih masuk sama guru, ya seru. Oh, kalau selama pembelajaran jarak jauh, ada nggak guru yang mempersulit kalian atau adik-adik kelas saya yang sekolah di SMA atau SMK, khususnya di sekolah Mas Fadil, yang mempersulit anak-anaknya? Mempersulit sih enggak, mungkin tugas yang kurang kurang doang sih yang dikulik lagi gitu, yang kurang dikerjakan lagi gitu doang sih. Oh, kalau guru yang asik mengikuti zaman gitu, tugasnya ringan, itu banyak atau memang nggak ada?
banyak 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 yang gitu juga, tapi kan ya harus ngikutin lah. Guru santai juga nggak bisa santai-santai, santai kan nggak bisa terlalu santai. Oke, menuju penghujung nih. Iya. Sudah hampir 1,5 tahun lebih kita mengalami sekolah jarak jauh. Di rumah, rasa bosan pasti ada. Ketika berangkat sekolah juga hanya beberapa anak sehingga diberlakukan juga social distancing nih. Nah, pertanyaannya itu lebih enak sekolah di rumah, dalam ini tuh pembelajaran jarak jauh, atau belajaran tatap muka dengan sistem peraturan yang ketat. Contohnya jaga jarak, tidak bergerompol. Kalau enak sih enak di rumah ya, bisa ngerjainnya santai, bisa juga kumpul-kumpul sama teman, kerjain bareng, ya bisa gitu. Kalau di sekolah tuh gimana ya, jarak juga nggak bisa berdekatan kan, harus protokol, pakai masker, gerah, ya gitu. Terus pulang juga cepet kan, ada enaknya ada enggak. Kalau sekarang nih, guru kita lagi lihat kita nih, ada nggak pesan-kesan guru dalam pembelajaran untuk anak-anaknya gitu, biar ya gimana gitu, tolonglah Bu kalau pelajaran seperti ini, kalau sedang daring seperti ini, ada nggak Mas keluh kesah pembelajaran materi guru kepada muridnya? Untuk pelajaran sih gak ada, cuma jangan di spam lah, kasihan juga murid juga kan, ya namanya juga kayak gini lagi pandemi, jangan di spam tugas, pusing juga kan murid. Oh, terus terakhir nih Mas, Iya. kalau kan kita kan pasti punya temen nih di sekolahan nih, Iya. pasti kan. Ada nggak kesan, pesan, keluh kesah yang Mas sampaikan kepada teman-teman seangkatan di sekolahnya? Pesan dan kesan, Iya. pesannya sih ya jaga kesehatan lah, lagi protokol gini ya jaga kesehatan, walaupun di sini di daerah saya udah nihil, tapi ya tetap jaga protokol lah, biar adik-adik juga merasakan, biar PTM-nya nggak terbatas lagi. Itu doang. Itulah pesan-pesan dari Mas Fadil kepada teman-temannya supaya jaga kesehatan, supaya pandemi segera berakhir sehingga kalian bisa berkumpul lagi. Untuk podcast episode pertama ini segitu saja. Kesimpulannya tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga pola hidup yang sehat sehingga pandemi hari ini bisa segera berakhir, sehingga peraturan yang bongkar pasang peraturan menteri dari SK 3 menteri, SK 4 menteri segera dicabut sehingga kita bisa PTM seperti sebelum adanya pandemi. Terima kasih Mas atas kesempatan kali ini. Semoga tetap berlanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Sae Media